Simfoni di dalam, sebuah perjalanan melalui kimia perasaan. Bagian 1, Fondasi, Panggung dan para pemain. Sebelum cerita tentang perasaan kita dimulai, kita harus bertemu dengan panggung dan para pemainnya. Panggungnya adalah tubuhmu, otakmu, jantungmu, ususmu. Para pemainnya adalah neurotransmitter dan hormon, pesuruh kimia kecil yang berenang melalui sungai aliran darahmu dan melayang melintasi celah sinapsis antara neuron-neuronmu. Kenalkan para pemain utamanya. Dopamin, molekul antisipasi dan penghargaan. Bukan kesenangan itu sendiri, tetapi pencarian yang bersemangat untuk mencapainya. Sensasi, klik, sebelum kepuasan. Serotonin, pengatur suasana hati, perasaan stabil, berarti, dan percaya diri yang tenang. Cahaya matahari dunia batin. Oksitosin, hormon peluk. Perekat kepercayaan, ikatan, dan rasa aman. Selimut hangat dari hubungan. Endorfin, penghilang rasa sakit dan pembuat rasa bahagia alami tubuh. Desahan bahagia yang teredam setelah usaha atau kejutan. Adrenalin, epinefrin, kortisol, duo dinamis dari keadaan darurat. Lonceng peringatan dan sirene yang berkepanjangan. Mereka mempersiapkan tubuh untuk bertindak, untuk melawan, atau untuk lari. Ini bukan perasaan. Mereka adalah bahan-bahannya. Dan sekarang, ceritanya dimulai. Bagian 2, Matahari terbit, kebahagiaan, cinta, kedamaian, hubungan. Kebahagiaan, sukacita. Dimulai dengan matahari terbit di pikiranmu. Dopamin melukis langit dengan coretan antisipasi dan kegembiraan. Kamu melihat nama teman di ponselmu, mencium aroma kopi yang sedang diseduh, memikirkan liburan yang akan datang. Itulah dopamin, sang perancang semangat. Tapi saat momen itu tiba, tawa bersama, pencapaian, kepuasan yang mendalam, serotonin menyiramimu seperti cahaya hangat. Itu adalah perasaan, rasa puas. Dan untuk puncak euforia dan kebahagiaan, setelah berlari atau tertawa terbahak-bahak, endorfin naik seperti gelombang internal yang lembut, melunakkan sudut-sudut dunia, menciptakan kelegaan dan kenyamanan. Cinta hubungan. Sekarang, hadirkan orang lain ke dalam matahari terbit ini. Sebuah sentuhan, kata-kata baik, momen pengertian yang dalam. Oksitosin mulai mengalir. Inilah bahan kimia kepercayaan, keamanan, ikatan. Ia mengubah yang abstrak menjadi nyata, kasih sayang, kelembutan, kesetiaan. Itu adalah akar biologis dari empati, perasaan bahwa kesejahteraan orang lain terikat dengan milikmu. Dicampur dengan ketenangan serotonin dan ketertarikan gembira dopamin, ia menciptakan melodi kompleks dari percintaan, gairah, dan kasih yang mendalam. Saat matahari naik, simfoni menemukan gerakannya yang sunyi. Ini adalah ranah serotonin yang seimbang. Ini adalah tarikan napas dalam setelah sukacita, ketenangan, kedamaian. Ini bukan tidak adanya perasaan, tetapi hadirnya harmoni. Bahan kimia stres surut, pikiran memasuki kesabaran dan penerimaan. Ini adalah perasaan membumi, keheningan, ruang netral yang menyehatkan di antara not-not. Bagian 3, awan berkumpul, kejutan, ketertarikan, dan keraguan. Kejutan shock. Suara tiba-tiba. Hadiah tak terduga. Dunia miring sesaat. Adrenalin memberikan denyutan tajam dan cepat. Sentakan kekaguman, keterkejutan. Ini adalah reset sistem. Jika kejutannya menakjubkan, pemandangan gunung yang luas, kelahiran bintang di teleskop, adrenalin bercampur dengan dorongan dopamin akan hal baru, menciptakan kekaguman. Jika menakutkan, denyutnya berubah menjadi shock, ketidakpercayaan, dan tirai mulai terbuka untuk babak berikutnya. Ketertarikan, rasa ingin tahu. Dari kejutan itu seringkali tumbuh rasa ingin tahu. Dopamin kembali, bukan untuk hadiah, tetapi untuk perburuan. Ia mengisi fokus, keterlibatan, dorongan untuk tahu lebih banyak. Ini adalah perasaan terpikat, tertarik.
Otakmu, yang mencari pola, melepaskan koktail halus yang membuat belajar terasa seperti menjelajah. Kebingungan, keraguan. Tapi bagaimana jika polanya tidak jelas? Bagaimana jika peta tidak sesuai dengan wilayahnya? Aliran neurotransmitter yang mulus menjadi tersendat. Sinyal percaya diri dari serotonin goyah. Inilah keraguan, ketidakpastian, perasaan terbelah. Otak menjalankan dua simulasi sekaligus, dan umpan balik kimianya campur aduk. Ini ambivalensi kognitif, kabut yang meminta kita untuk berhenti sejenak, untuk mempertimbangkan kembali. Bagian 4. Badai, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan jijik. Ketakutan, kecemasan. Denyut kejutan menjadi dentuman drum. Adrenalin dan kortisol kini membanjiri sistem dengan sungguh-sungguh. Jantungmu adalah pesuruh yang membawa kabar, bahaya. Inilah ketakutan, rasa ngeri, kegentaran. Otot-ototmu menegang dengan kekhawatiran. Saat ancaman itu samar, berorientasi masa depan, kortisol bertahan lama. Inilah kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, denggungan kimiawi yang berkepanjangan dari rasa tidak aman. Ini adalah tubuh yang hidup dalam tragedi yang sudah ditulis sebelumnya, dibanjiri bahan kimia firasat buruk. Kemarahan, amuk. Terkadang, respons terhadap ancaman bukan lari, tetapi melawan. Koktail adrenalin kortisol yang sama dialihkan. Darah mengalir ke tangan. Pikiran fokus pada hambatan atau ketidakadilan. Inilah frustrasi, iritasi. Jika membangun, dipicu oleh rasa pengkhianatan atau pelanggaran, ia menjadi amarah, kemarahan yang meluap. Kepahitan dan kebencian adalah endapan kimia jangka panjang dari kemarahan yang tidak terungkap, kortisol yang mengendap dalam sistem. Kecemburuan, dalam bentuknya yang marah, adalah koktail ini yang dicampur dengan rasa sakit dari potensi kehilangan. Kesedihan hidra. Dan terkadang, pertarungannya sudah selesai. Sumber daya terkuras. Kadar kortisol mungkin masih tinggi, tetapi dopamin dan serotonin telah merosot tajam. Inilah profil kimia dari kesedihan, duka. Ini adalah keadaan konservasi. Kesedihan mendalam adalah ini, dalam gelombang tsunami, kepedihan, patah hati, kesepian yang mendalam karena jalur oksitosin merindukan hubungan yang hilang. Keputusasaan dan melankoli adalah bayangan panjang yang dilontarkan oleh musim dingin kimiawi yang berkepanjangan ini. Kejijikan, penolakan. Pelindung kuat lainnya, jijik. Awalnya untuk racun, berevolusi untuk racun moral juga. Penolakan cepat dan visceral, perasaan muak, rasa hina. Ini adalah penolakan kimiawi yang tajam, menarik kita menjauh dari apa yang dapat membahayakan tubuh atau jiwa sosial. Ini adalah perasaan penolakan, intoleransi, batasan biologis yang menjadi emosi. Bagian 5. Pasca badai, rasa malu, kemandekan, dan keinginan balas dendam. Rasa malu. Setelah badai, kita menilai kerusakannya. Ancaman sosial terdeteksi, kita telah gagal, terlihat gagal. Kortisol bergabung dengan runtuhnya serotonin dan dopamin. Inilah rasa malu, rasa bersalah, kesadaran diri yang menyakitkan. Ini adalah kimia tubuh yang menegakkan aturan sosial, membuat kita merasa terbuka, tidak cukup, ingin bersembunyi. Kemandekan, ketidakberdayaan. Jika badai ini berputar tanpa kelegaan, sebuah keheningan yang berat bisa terbentuk. Motivasi dopamin mengering. Cahaya serotonin terasa jauh. Inilah kemandekan. Perasaan terjebak, terperangkap. Ini bukan ketenangan, melainkan mati rasa, kepasrahan yang lahir dari otak yang telah belajar bahwa kimianya tidak dapat mengubah dunianya. Balas dendam tertinggi. Dari kemandekan ini, dua jalan bisa muncul. Satu adalah jalan yang penuh energi gelap, balas dendam. Ini adalah ambisi marah dan terfokus untuk menyeimbangkan kembali timbangan. Ia didukung oleh koktail sengit dari kortisol amarah dan lonjakan dopamin yang tekun dan terdistorsi, antisipasi obsesif untuk membuat segalanya benar.
Ambisi murni sendiri adalah jalan yang lebih cerah dari kemandekan, keinginan dan kerinduan akan keadaan masa depan yang digerakkan dopamin, dicampur dengan keyakinan serotonin bahwa itu mungkin. Itu adalah harapan dengan cetak biru. Bagian 6, senja yang kompleks, abstrak, dan diri secara utuh. Perjalanan kita hampir berakhir dalam senja lembut dari keadaan-keadaan kompleks. Disinilah hidup perasaan-perasaan pahit manis, di mana dopamin dari kenangan indah bertemu dengan penurunan serotonin karena kehilangannya. Disinilah kekaguman eksistensial, adrenalin dari keluasan bertemu dengan oksitosin dari perasaan terhubung dengan semuanya. Disinilah kehampaan dari disosiasi, ketika simfoni kimia meredam dirinya untuk melindungi pemainnya. Dan di sini, akhirnya, adalah kesadaran diri itu sendiri, perasaan tertinggi. Otak yang mengamati tarian kimianya sendiri, alam semesta di dalam yang merasakan dirinya sendiri. Setiap perasaan di peta luas kita, dari kebanggaan hingga kerinduan, dari iri hati hingga ketenangan, adalah alkimia unik dari para komposer internal ini. Mereka tidak baik atau buruk. Mereka adalah informasi. Mereka adalah bahasa fisik kuno dari tubuh yang berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menavigasi dunia. Kamu bukan hanya mendengar simfoni ini. Kamu adalah simfoninya. Alam semesta perasaan yang hidup, bernapas, dari debu bintang dan air asin yang berputar, terus-menerus mengkomposisikan kisah epik, sunyi, indah, dan mengharukan tentang menjadi manusia. Jadi, saat kamu hanyut menuju tidur malam ini, dengarkanlah. Bukan dengan penghakiman, tetapi dengan rasa ingin tahu. Debaran di dadamu, beban di pikiranmu, kehangatan sebuah kenangan, itu semua hanyalah kimia. Dan kimia, hanyalah lagu cinta yang alam semesta belajar nyanyikan di dalam dirimu. Terima kasih.